Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas bagaimana caranya menyusun portofolio saham kita sehingga bisa tahan terhadap berbagai krisis dan juga masih berpotensi untuk profit atau cuan ya. Jadi saham yang kita beli itu harus memenuhi beberapa syarat ya. Yang pertama adalah fundamentalnya harus bagus ya. Jadi saham itu perusahaannya harus bagus, pertumbuhannya bagus, profitnya ada, dan paling nggak selalu tumbuh lah dalam beberapa tahun terakhir ya. Kalaupun ada penurunannya pun jelas ya, karena apa gitu ya. Terus kemudian setelah fundamentalnya bagus, maka kita harus benar-benar memperhatikan bahwa harga saham tersebut itu juga bagus ya, kenaikannya, terus kemudian nggak terlalu berfluktuasi tajam gitu ya. Jadi dari tahun ke tahun, misalnya dalam jangka waktu 3 tahun 5 tahun itu harga sahamnya tumbuh, jadi nggak malah ambles terus gitu. Kalau malah harga sahamnya ambles ya mending kita tidak perlu beli saham itu untuk jangka panjang ya. Jadi cuman untuk trading aja, trading atau swing ya. Jadi kita beli di support, kemudian begitu kita profit 5%, 10% kita jual ya. Nanti terus antri beli lagi di bawah. Nah, beberapa saham yang mungkin tahan terhadap krisis ya, teman-teman nanti bisa cermati ya. Kalau saya saham yang tahan krisis itu adalah ini ya, perbankan teman-teman. Jadi BCA, BNI, BRI, BMRI itu saham-saham yang tahan terhadap krisis. Teman-teman bisa memilih salah satu dari saham ini ya. Ini ibaratnya lah saham-saham yang bisa untuk dijadikan kita ini ya, sandaran ya kalau untuk jangka panjang. Bahkan di saat krisis pun saham-saham seperti BCA ini setelah turun kemudian sudah naik lagi ya. Kita lihat krisis tahun berapa ya, tahun 2020 coba. Ini ya, tahun 2020 saham BCA itu dari harga 6.700 turun sampai 5.000 ya teman-teman. Turun sampai 5.000. Begitu tahun 2021 dia sudah naik lebih tinggi ya. Padahal ini krisis nih, yang krisis tahun 2020 itu yang COVID itu. Jadi saham BCA ini layak untuk dijadikan koleksi ya teman-teman. Jadi teman-teman, caranya bagaimana ya portofolio teman-teman? Sebagian dibelikan saham BCA. Cara belinya ya begitu, tergantung teman-teman mau langsung beli langsung apa beli secara bertahap. Kalau saran saya lebih baik secara bertahap, karena kita tidak tahu ya, yang kita beli saham ini misalnya BCA ini sudah di harga tinggi atau masih di harga bawah ya. Kalau sudah di harga tinggi ya nanti otomatis koreksi ya. Kalau kita lihat, nah ini kan koreksi nih, dalam seminggu koreksi, sebulan masih di bawah. Ini kan kalau mau masuk secara bertahap ini bagus. Terus saham BNI ini juga bagus ya. Kita lihat 3 tahunan naik, 5 tahun dia masih belum bisa sebagus BCA ya. Cuman dia progresnya naik dari krisis ini ya. Dari 2020 sampai sekarang itu naik. Tapi kalau sebelum krisis dia masih hampir sama ya. Jadi ini BRI ini juga 3 tahun naik, 5 tahun naik. Ini sahamnya grafiknya lebih bagus ya. BRI, BMRI ini yang kemarin habis dividen yang cukup besar itu ya. Ini 5 tahun juga naik.
Di saham perbankan ini teman-teman bisa pilih ya. BRIS juga, coba kita lihat BRIS. Ini fluktuatif ya teman-teman. Dari 2021 sempat di harga 3.400, sekarang udah turun di 1.700 ya. Jadi ini malah turun kalau BRIS ini. Kalau 5 tahun masih naik ya. Kemarin harganya kan rendah banget ini, pas krisis cuma 200 perak harganya. Sekarang udah 1.700. Jadi udah naik hampir 8 kali lipat ya. Jadi teman-teman yang ngambil saham BRIS ini di tahun 2020 di harga 228, sekarang sudah menikmati cuan lumayan ya. Tapi kalau yang ngambil di tahun 2021 ini ya masih rugi. Sehingga solusinya yaitu memang beli secara bertahap ya. Ketika saham ini turun, kita beli, turun lagi, kita beli, turun lagi, sehingga harga rata-rata kita itu masih bagus ya. Nah, setelah saham perbankan ini kita bisa memilih saham konsumer ya. Konsumer tuh teman-teman bisa milih misalnya kayak Akses, ini ya, AC Hardware, Gudang Garam kayak gitu ya, ICBP, Indofood, kemudian ya Mayora, Unilever kayak gini. Nah, kita lihat harga sahamnya secara jangka panjang nih yang bagus yang mana. Kayak Akses ini juga nggak bisa untuk jangka panjang ya, ini cuma untuk sementara aja. Jadi Gudang Garam coba kita lihat. Gudang Garam ini juga hampir sama, turun terus. Walaupun ini dividennya cukup besar ya. HM Sampurna juga ini kayaknya turun terus ya. Ya, ini saham-saham yang seperti ini tuh kita untuk trading aja teman-teman. Trading atau untuk swing ya. Kalau ICBP coba kita lihat. ICBP ini masih mending ya, lumayan ya, naik ya. Dari 5 tahun ini naik, 3 tahun hampir sama, 1 tahun ini naik terus ya ICBP. Jadi lumayan ini ya. Kemudian apa ya, Unilever ini sama, ini Kino juga enggak. Unilever ini kayaknya juga turun terus ini. Nah, ini cuma untuk trading atau swing ya. Terus kemudian yang lebih bagus kalau misalnya kita ngejar capital gain ya yang banyak atau dividen yang banyak, ini saham-saham pertambangan ya, misalnya kayak ini Adaro, kemudian ITMG, PTBA, terus apa lagi ya yang dividennya cukup besar ya. Jadi seperti saham ITMG ini coba kita lihat, ini harganya 1 tahun nggak begitu ya, 3 tahun naik, 5 tahun juga masih naik, dan ini dividennya besar. Ini teman-teman perlu pertimbangan juga ini kayak ITMG, kemudian PTBA coba kita lihat. PTBA ini 3 tahun juga naik, 5 tahun fluktuatif, tapi kalau dari krisis kemarin ini naik terus dari 2020 ini. Dan ini dividennya juga besar nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman invest di sini, udah aku nggak ngambil capital gain, ngambil dividennya aja ini udah lumayan. Tiap tahun paling nggak sekitar 15-20% ya. Ini udah cukup besar. Dan masih banyak ya untuk saham-saham batubara yang ini ya. Jadi itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman misalnya punya uang 100 juta ya dibagi aja. Misalnya yang 20 juta untuk perbankan, kemudian 20 juta lagi untuk saham pertambangan, kemudian 20 juta lagi untuk saham ini ya konsumer ya. Nah, ini udah cukup bagus ya. Sido ini juga bagus nih ya. Sido ini juga bagus. Dan Indi ini juga bagus, Era juga lumayan. Jadi teman-teman bisa bagi portofolionya, tapi jangan terlalu banyak teman-teman. Portofolio kita itu paling enggak ya 4-5 aja lah.
apalagi kalau dana kita terbatas, sehingga ketika saham itu turun kita masih ada dana lagi untuk average down ya, beli di bawah ya. Dan usahakan selalu ada dana cash di portofolio kita ya, sehingga untuk emergency, misalnya tiba-tiba kok saham ini turun drastis ya, seperti sekarang ini saham-saham komoditas batubara turun drastis. Kalau kita nggak punya cash kan kita bingung ya. Tapi kalau kita punya cash ya kita malah seneng, kita tambah muat tanah, tambah di sini, tambah di sini. Jadi seperti itu. Oke, itu dulu teman-teman untuk review pagi ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.